Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'us rahmatan lil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Segenap dewan guru, para tamu dan anak-anakku sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah sampai hari ini kita semua masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang soleh dan solehah selamat dunia akhirat. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, beberapa teman dari Rumah Sakit Polri, dan salah satunya adalah Ananda Ignatia Maria Josefina. Insyaallah dalam waktu yang tidak lama saat ini juga beliau yang lahir di Jakarta tanggal 13 Juli 1996, beragama Katolik, pekerjaan di P3K Polri. Insyaallah hari ini akan kembali ke dalam fitrahnya untuk menganut agama Islam. Insyaallah akan mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan kita semua. Semua yang hadir adalah menjadi saksi bagi keislaman beliau, tetapi secara administrasi kami meminta kesediaan 3 orang untuk menjadi saksi yang menandatangani surat pengislaman. Yang pertama saksinya adalah Ustadz Awang Bakhtiar, yang kedua Bapak Edi Parianto, dan yang ketiga saya mohon salah seorang teman yang hadir di sini, siapa yang bersaksi? Pak Yudi ya, Pak Yudi. Semuanya kita menjadi saksi, tapi administrasi dalam bernegara kita hanya menyediakan 3 kolom yang harus diisi pada hari ini. Kalau bincangnya nanti dengan teman-teman pada Suka TV, sekarang tidak usah bincang, takut nggak keburu, harus segera mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dipegang mic-nya dia. Nah, ini jangan berhadapan-hadapan ya, kayak gini saja kan, supaya angle-nya bagus. Boleh saya tanya nama panjenengan? Ignatia Maria Josefina, betul ya? Ya. Hari ini panjenengan akan mengikrarkan 2 kalimat syahadat masuk agama Islam. Apakah karena ada teror atau orang yang menakut-nakuti? Tidak. Atau mungkin karena ada cowok yang siap menjadi suami? Belum ada. Belum ada. Nih, lo jangan ngarep lo. Apa namanya? Ya sudah, itu saja yang penting, karena ini hidayah dari Allah ya, hidayah dari Allah. Hidayah itu mahal sekali, saking mahalnya kadang-kadang walaupun sudah kita pegang, banyak orang yang melepaskannya karena tidak sabar. Baik, supaya lebih cepat selesai dan penting diketahui, anak-anak melihat makanan jadi kelihatannya sudah mulai lapar juga. Syahadat lancar belum? Kira-kira? Insya Allah. Oke. Soalnya kita saksikan bersama ya. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah.
Aku bersaksi Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Nanti selepas ini sebelum makan anak-anakku yang perempuan boleh salaman ya. Ini adalah saudaramu yang sudah lama hilang dan sekarang sudah pulang. Selamat datang Ananda Ignatia. Insyaallah kalian semua juga menjadi saksi dan Ignatia hari ini sudah menjadi keluarga kita, bukan sekedar keluarga bangsa tapi juga keluarga dalam agama Islam. Alhamdulillah Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syaikhulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Perlu saya sampaikan bahwa setelah menjadi seorang muslimah ada beberapa kewajiban yang harus ditunaikan. Pertama, wajib menunaikan sholat 5 waktu. Kedua, membayar zakat jika sudah sampai nisab dan waktu. Ketiga, puasa bulan suci Ramadan. Pertama syahadat sudah, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, keempat puasa Ramadan, dan nanti yang kelima naik haji apabila sudah mampu dan memang tidak kena waiting list ya. Jadi sekarang yang namanya mampu haji tambah dengan waiting list. Kita doakan mudah-mudahan secepatnya bisa berangkat ya. Kalau juga belum haji mungkin bisa umroh terlebih dahulu. Itu beberapa kewajiban. Sejak saat ini yang di hadapanmu juga semua muslim yang ada adalah saudara. Apapun sukunya, apapun profesinya, selama dia sebagai muslim atau muslimah adalah saudaramu. Apa yang menjadi hak mereka adalah kewajibanmu untuk menunaikannya, dan mereka juga sadar apa yang menjadi hakmu adalah merupakan kewajiban bagi mereka untuk mengantarkan dan menyerahkannya. Kami semua hanya menjadi saksi lahiriah, tetapi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya wa kafa billahi syahida. Allah saksi yang sesungguhnya. Saya kira itu saja. Silakan ditandatangani. Fotonya belum ya? Nantinya fotonya nanti. Sekarang tanda tangan dulu. Dan besok selepas ini segera diurus perubahan KTP-nya. Dibaca dulu, nak, dibaca dulu. Dibaca ulang. Oh, hanya saksi. Oh, nanti kan fotonya ada apa namanya? Ada tanda tangan dan saksi-saksi ya. Stempel ini. Sok saksi-saksi. Nama dan tanda tangan. Dia tidak ada. Tidak.
Panggilannya apa sih Igna? Panggilannya Igna. Ini orang-orang kadang-kadang kan ada tradisi ganti nama, sebenarnya tidak harus. Tidak harus. Ada istilah nama Islami tidak saja, wong bahasa apapun kan baik saja. Makanya saya tanyakan, apakah akan ganti nama atau tidak? Tidak. Sepertinya tidak. Tidak, ya sudah. Nasihat sudah bagus ya. Sudah bagus, nanti itu kan bahasanya saja ya. Tradisi kita kadang-kadang orang masuk Islam ganti nama, bahkan pulang haji juga ganti nama. Iya kan? Oh, bapak lo kan begitu. Sambil nunggu kita baca sholawat ya. Ya Rasulullah salamun alaihi syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaihi ya rafi'a syani wa daraji. Anfatan ya jiratal alami ya wailal judi wal karami. Ya يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم عطفة يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإيسان والحسن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الجود والكرم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الجود نعرف البطحاء وتعرفنا والصفا والبيت يألفنا. نعرف البطحاء وتعرفنا والصفا والبيت يألفنا ولنا المعلى وخيف بنا فاعلما هذا وكن ذكيري. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع يا رسول الله سلام عليك يا رفيع عطفة يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم. صلوا على النبي محمد. Sudah datang belum? Bisa lam ya'ti al-surah fi naumi? Ta'rif. Ada lemnya sudah? Nah, lupa deh. Selfie Umi. Ini buat Rina dan teman-teman semua.
Ini anak-anak santri ini, anak-anak saya datang dari berbagai daerah. Mulai dari NTT, NTB, Bima, Palembang, Lampung, mana lagi? Palembang, Brebes nanti dulu lah kalau deket ya. Lu mau naik kereta nggak bayar aja. Riau ya. Nah, mana lagi? Jawa Timur. Brebes, Tegal, di mana itu? Palongan. Brebes, Tegal, Pekalongan, lagi apes kena begal kecolongan kayak gitu ya. Nah, pokoknya banyak lah ya dari beberapa daerah. Yang biru, tapi terserah aja. Yang merah putih aja bagus. Lemnya mana? Bisa. Jadi mereka belajar di sini minimal 6 tahun. Setelah 6 tahun ada yang kuliah, ini sudah ada yang S2, S3, S3 masih berapa orang saja. Tapi walaupun mereka sudah jadi mahasiswa-mahasiswi, penampilannya harus tetap seperti ini dan tidak boleh hidup mewah di sini, walaupun tidak punya uang. Benar kan? Habis tanda tangan kita akan minta sambutan dari Ananda Ignatia nanti bercerita. Ya, sedikit kronologisnya bagaimana. Ya nanti sama teman-temannya silakan aja ngobrol. Baru nanti setelah itu ada mungkin wawancara sedikit dengan Pada Suka TV dengan wartawati kita, Mbak Levi. Nah, jadi ada sejarahnya ya. Sok ditandatangani dua-duanya, dua karena harus dokumen satu di sini. Cap jempol, 3 jari. Mana itunya? Ini dikenain fotonya Om ya? Nah, Kanan atau kiri? udahlah, kena. Dulu di Ummul Qura ada cerita orang yang masuk Islam dari Medan juga sudah dewasa. Saat itu disyahadatkan, langsung malam itu juga saya ajak ke Cinere, saya panggil dokter sunat, langsung disunat. Dia kaget dia, loh ngapain sini? Kamu langsung dipotong di sini. Udah dewasa juga, tahu sendiri kan? Silakan Ananda untuk memberikan sambutan sedikit saja buat anak-anak kita di sini. Selamat datang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rasanya senang, lega. Sebelum perkenalkan nama saya Ignatia. Senang juga santri-santri di sini. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pondok Pesantren Ummul, khususnya kepada Kiai Syarif Rahmat, kepada Uli. Sebelumnya saya izin bercerita. Pada akhirnya saya mulai meyakini ternyata agama yang lebih menekankan untuk saya menjalani hidup itu adalah Islam. Dan yang itu Oh iya. dan tentunya niat tanpa usaha itu rasanya sia-sia. Jadi saya dipertemukan kepada rekan saya yang bernama Bapak Awang Bertiar. Jadi saya mulai bercerita
tentang niat dan alhamdulillah beliau sangat mendukung, sangat antusias untuk membantu saya dalam meyakini. Jadi saya waktu itu kurang lebih mungkin 1 minggu yang lalu menghubungi beliau jam 6 pagi, dan pada saat bangun tidur itu rasanya tidak tahu kenapa sangat yakin aja kalau saya memang berniat dan bertekad mau pilih agama Islam. Lalu selama beliau ingin membantu karena mungkin memang beliau itu saya meyakininya memang biasanya kan suka ceramah, jadi mau punya jalur-jalurnya gitu. Jadi selama ini saya memang sudah bertekad tapi nggak punya jalurnya. Jadi kebetulan saya dipertemukan oleh beliau, alhamdulillah. Jadi beliau membantu saya, dan saya justru malam ini tuh merasa lega, senang, alhamdulillah. Di sini juga baik-baik banget. Terima kasih. Dan pada saat mulai pertama seminggu itu, alhamdulillah nggak ada hambatan. Jadi kayak semakin hari semakin yakin, semakin hari katanya semakin bulat. Jadi saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang berkenan hadir pada malam hari ini yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan saya memulai lebaran hidup yang baru. Mohon doanya semoga kedepannya semakin baik, bisa menjadi pribadi yang lebih baik untuk diri sendiri dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari terima kasih. Oh ya, ada cindramata dari Umi ya, ala kadarnya sebagian dari tulisan dan ada Quran terjemahan. Silahkan diserahkan. Baik, Umi, terima kasih banyak. Umi, terima kasih banyak. Mohon kesediaan Ustaz atau Ustaz Tika Kusuma untuk menutup acara ini dengan doa. Silakan. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعلنا من الإنسان كل ربنا ربنا Alhamdulillah.
Oke, Mbak Ikna, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, Mbak Ikna baru saja diikrarkan sebagai mualaf ya. Boleh bercerita sedikit tentang perjalanan spiritual Mbak Ikna sampai menjadi mualaf. Kejadian dulu Ibu. Saya mengalami masalah yang memang saya sudah coba untuk dari agama saya yang sebelumnya, tetapi pertolongan itu belum dapat. Ya. Jadi saya waktu itu coba untuk wudhu sebisanya, terus saya ambil berenang, lalu saya sholat. Alhamdulillah rasa tenangnya dapatnya beda. Dan setiap saya mendengarkan kajian, hatinya rasanya tenang banget. Tenang banget ya. Iya, Oh, jadi sebelumnya itu nggak ada temen yang mempengaruhi, nggak ada ya. Jadi melalui diri sendiri kemudian melihat video atau cuplikan-cuplikan keagamaan di Islam gitu ya. Oh gitu. Kenapa memilih Islam sih? Kenapa nggak yang lain gitu? Itu kan hijrahnya gitu. Iya. Karena menurut saya itu setelah saya pelajari Islam itu agama yang tetap, peraturannya jelas, jadi menenangkan setiap mendengar ayatnya, mendengarkan kajiannya, ajarannya, rasanya bisa membuat hidup saya itu lebih baik dari yang sebelumnya. Oke. Jadi sebelum kejadian yang Mbak Ikna bilang itu sebelumnya udah pernah mengenal Islam belum? Sudah, karena papa saya itu sebenarnya Islam. Oh, papanya Islam. Iya, gitu. Tapi sebenarnya niatnya sudah lama. Cuma yakinnya ya Allah kasih hidayahnya sekarang. Allah kasih hidayahnya sekarang. Iya, kayak ngerasa yakin gitu. Iya. Oke. Kemudian untuk mengikrarkan keislamannya itu untuk kalimat dua syahadat ya, mengucapkan dua kalimat syahadat. Kenapa memilih Ummul Qura dengan Kiai Sarif Rahmat untuk mengucapkan atau menyaksikan? Karena pertama itu saya tahunya itu dari rekan saya yang Pak Awang Bahtiar itu. Iya. Beliau yang kasih jalan. Oh, gitu. Dan kebetulan saya bisa dikatakan tentang backgroundnya Kiai. Jadi alhamdulillah saya juga semakin yakin bahwa pondok pesantren Ummul Qura ini bisa menjadi saksi dalam awal lembaran baru hidup saya yang baru gitu. Oke. Harapan kedepannya setelah memeluk Islam ini apa Isni? Saya ingin jadi pribadi yang lebih baik, menjalani kehidupan sesuai dengan syariat Islam, dan saya mendapatkan ketenangan batin. Semoga menjadi kendaraan yang baik untuk menuju surganya Allah. Amin, amin. Setelah ini mudah-mudahan bisa ke rumah Allah ya. Amin, sama-sama, Bu. Amin. Baik, terima kasih untuk waktunya Mbak Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Awang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Awang, terkait tadi nih Mbak Ikna yang barusan saja menjadi mualaf pada suka ya di Ummul Qura ya. Ya. Itu ceritanya bagaimana Pak Awang? Pak Awang mengenalnya tuh bagaimana kok sampai ke Pak Awang bawa kemari gitu. Terima kasih. Saya merasa terharu ya, saya merasa bahagia. Kemudian bagaimana saya kenal beliau, ya kurang lebih hampir setahun lah sebetulnya. Nah, beberapa minggu saya pernah di WA pagi-pagi kan, di WA beliau minta tolong dan mengutarakan niatnya ingin masuk Islam. Nah, tentu saya jadi ingat waktu pengajian minggu keempat bahwa Pak Kiai menyampaikan kalau kita berteman setidaknya yang mungkin bisa dipertahankan ketika pertemanan itu satu meningkatkan akhlak. Kita ingat bahwa Rasulullah punya misi, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia untuk memperbaiki akhlak. Jadi kalau berkawan, kalau tidak ada kebaikan tentang akhlak, ya untuk apa kita pertahankan? Kedua, beliau menyampaikan ketika berteman itu yang paling penting bisa meningkatkan ibadah.
Nah, ini kan salah satu hal yang baik. Nah, yang ketiga, saya ingat bahwa bagaimana berteman itu bisa mempertahankan akidah, akhlak, ibadah, akidah. Nah, ketika teman saya itu menyampaikan keinginannya untuk masuk ke agama Islam, saya respon dan saya langsung dukung. Dan kemudian saya lapor ke Pak Kiai. Pak Kiai alhamdulillah menyambut baik. Jadi boleh dikatakan prosesnya itu sangat cepat ya? Iya, saya sempat kaget, nggak percaya sebenarnya. Maksudnya nggak percaya tuh, kok cepet banget gitu. Iya, tiba-tiba gitu ya. Tapi saya kira ya itu udah kehendak Allah ya, udah kehendak Allah, dan itu udah jadi jalan hidup lah gitu. Ya hidayah mungkin ya. Hidayah. Hidayah. Oke, harapannya apa nih Pak Awang untuk Mbak Ikna? Harapannya, saya pernah sampaikan ke Mbak Ikna, kalau orang Indonesia, KTP-nya KTP Indonesia. Kemudian dia pindah ke Amerika misalnya, otomatis ganti warga negara. Nah, saya berharap bukan hanya KTP Amerika, tapi dia mengenal Amerika, seluk-beluk dan lain hal. Sama seperti ketika hari ini meniatkan untuk masuk agama Islam. Dan saya nggak mau kamu hanya ganti status. Jadi harapannya rukun agama kan 3. Iman, Islam, ihsan. Jadi harus menguasai. Ya tentu satu sisi teman-teman menyampaikan ke saya senang bahwa sudah membimbing orang bisa masuk Islam. Tapi sisi lain kita punya tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Artinya kalau sampai tidak baik dalam perjalanannya, otomatis kesaksian kita juga kan gitu kan. Jadi harapannya ke depannya Mbak Ikna itu lebih baik lagi dalam memeluk Islam ya. Artinya kan sekarang mulai malam hari ini saya selalu menyampaikan bahwa hidup saya selalu berpikir bahwa sesuatu yang terjadi itu pasti kehendak Allah. Dan kebetulan hari ini tanggal 6. Benar kan? Iya. Hari ini tanggal 6 Desember mengingatkan kita tentang rukun iman. Benar kan? Betul. Gitu. Jadi saya kira mungkin ini tanda yang baik. Kemudian tahunnya 2024. 20 itu mengingatkan sifat Allah wujud, tidak bako itu tentang tauhid. Nah 24 kalau nggak salah itu surat An-Nur dalam Quran. An-Nur itu cahaya. Jadi ketauhidan seseorang, keimanan seseorang jika sudah kuat dan sampai puncaknya akan ketemu dengan cahaya. Mungkin saja itu cahaya hidayah kan? Oke Pak Awang, terima kasih atas waktunya Pak Awang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Kiki kawan dari Mbak Ikna ya? Ya, benar sekali. Boleh diceritakan Mbak Kiki bagaimana sih prosesnya Mbak Ikna ini kok bisa sampai jadi mualaf? Katanya sering curhat ke Mbak Kiki ya? Iya, benar sekali. Jadi awalnya tuh saya kenal beliau dari pada saat SP3K. Kemudian suatu hari Mbak Ikna itu WA terus bilang kalau dia dapat hidayah, terus memang dari background orang tuanya, salah satu orang tuanya itu muslim. Jadi ketika dia mendapat hidayah itu minta persetujuan dari orang tuanya, dan kemudian alhamdulillah orang tuanya menyetujui. Kemudian Mbak Ikna sendiri punya kemauan, memang merasa bahwa Islam itulah ajaran agama yang bisa membuat dia ataupun memberikan dia jalan yang lebih baik. Ada cerita tersendiri nggak tentang perjalanan spiritual dari Mbak Ikna? Yang saya dengar dan dia pernah sempat cerita itu bahwa dia ketemu mukena di dalam lemari, terus dia kebawa mimpi dan akhirnya mukena itu seperti
seperti disuruh memakainya. Oh. Dia WA saya terus minta kalau boleh nanti diajarin sholat, ngaji. Oh gitu. Itu kejadiannya kapan? Sekitar 2 atau 3 hari yang lalu. Oh baru kemarin berarti ya? Ya, masih baru banget. Tapi mengungkapkan untuk masuk Islamnya kapan? Sudah semingguan lah pengen masuk Islam itu, tapi kejadiannya itu sudah agak lama, tapi mulai perlahan-perlahan semakin yakin. Oh begitu ya. Oke. Oke, baik Mbak Kiki, terima kasih atas waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas ini kan teman-temannya Mbak Ikna. Ya. Terusan Mbak Ikna itu mengikrarkan yang dikatakannya sebagai muslimah. Ya. Oke. Motivasi dari Mas Ikna apa? Kalau saya sebagai temannya ya, semoga ibadahnya lancar. Ya intinya ya saya udah bersyukur ya Mbak Igna sudah masuk Islam, gitu aja. Semoga Mbak Igna ini selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan syariat Islam. Semoga Mbak Igna itu selalu diberikan kesehatan, pertama nikmat sehat. Terus semoga Islamnya dikuatkan. Terus apa lagi ya? Mungkin bisa pergi bareng-bareng mungkin. Amin. Mana tuh? Amin. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Amin ya. Iya, amin. Bareng-bareng teman-teman. Iya. Amin. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam.